Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Bro, gue mau cerita sesuatu yang bikin kepala lo garuk-garuk, tapi sambil ketawa kecut. Lo tahu kan, di feed itu selalu ada satu tipe orang yang hidupnya kelihatan kayak iklan parfum. Sunrise di balkon, kopi di tangan, view gedung tinggi, caption grateful, terus tag lokasi Dubai. Nah, yang bikin gue pengen nyengir itu bukan karena dia liburan, tapi karena gue jadi kepikiran kok ada tempat di dunia yang bisa bikin orang ngerasa hidup gue bersih, rapi, premium, padahal duit di belakangnya bisa aja ya gitu deh. Kayak gorengan yang minyaknya udah 3 hari tapi masih dijual fresh. Gue bukan mau nuduh siapa-siapa, santai. Gue cuma mau ngajak lo ngintip fenomena yang belakangan ini rame banget di dunia investigasi. Gimana properti di Dubai itu jadi semacam tempat parkir duit yang orang-orang nggak pengen terlalu banyak ditanya. Ada proyek investigasi internasional yang nyebutnya Dubai Unlock. Sekarang lebih modern bro. Duit kotor nggak harus dicuci pakai deterjen. Bisa dicuci pakai apartemen. Iya lo nggak salah baca. Bukan apartemen buat lo tinggal doang. Tapi apartemen buat bikin duit lo kelihatan investasi, kelihatan aset manajemen, kelihatan gue pebisnis. Padahal sebenarnya itu duit yang kalau ditanya sumbernya, lo bakal jawab panjang ceritanya. Gue jelasin pelan-pelan biar nggak kayak dosen yang ngomongnya bikin mata lo merem. Rinse, repeat, tapi versi dunia finansial. Pertama, ada duit yang sumbernya bikin keringet dingin kalau ditanya. Bisa dari korupsi, bisa dari scam online, bisa dari narkoba, bisa dari judi ilegal, bisa juga dari duit legal, tapi si empunya malas bayar pajak karena ngerasa pajak itu kayak mantan. Selalu minta tapi nggak pernah ngasih kebahagiaan sesuai ekspektasi. Kedua, duit itu nggak bisa langsung dipakai gede-gede karena dunia sekarang itu banyak kamera, banyak catatan, banyak orang kepo yang profesinya ngitungin angka. Lo mau beli barang mahal, lo mau transfer besar, lo mau buka rekening, pasti ada pertanyaan. Pertanyaannya bukan selalu jahat, tapi ya bikin gelisah kalau cerita lo bolong. Nah, disinilah properti jadi bintang utama. Properti itu unik bro. Dia mahal, tapi orang gak heran kalau ada yang beli. Dia bisa naik harga, jadi ada cerita capital gain. Dia bisa disewain, jadi ada cerita income. Dia bisa dijual lagi, jadi ada cerita liquidity. Dan yang paling penting, properti itu punya aura sosial yang bersih. Orang beli apartemen, wah, keren. Investasi. Orang beli saham, wah, pinter. Orang pegang cash banyak, nah ini baru dicurigain. Kecuali lo pedagang durian sukses, itu publik masih bisa nerima. Sekarang masuk ke Dubai. Kenapa Dubai? Karena Dubai itu, kalau bahasa warungnya, tempat orang dari seluruh dunia datang buat jadi sultan versi weekend. Mallnya gede, gedungnya tinggi, mobilnya kinclong, dan semua orang kayak punya alasan buat pamer. Lo tau meme jangan kalah sama tetangga? Di Dubai tetangganya bukan cuma RT sebelah, tapi tetangga satu planet. Dan di tengah suasana yang serba mewah itu, uang jadi gampang nyamar. Kayak lo pakai baju hitam di konser rock, ya lo nyaru. Uang gede di Dubai, banyak. Jadi kalau ada uang gede yang nggak beres, dia bisa numpang rame. Dubai Unlock ini kurang lebih ngasih gambaran bahwa ada data properti yang bisa ngebantu wartawan investigasi ngelacak. Siapa aja yang punya properti di sana, termasuk orang-orang yang statusnya itu gimana ya, kalau di grup WA keluarga biasanya dibahasnya dengan kalimat, itu orang kok rame sih kasusnya. Proyeknya melibatkan banyak media dari banyak negara, jadi bukan gosip tongkrongan. Mereka ngerjainnya kayak detektif, tapi detektif yang senjatanya bukan pistol, melainkan spreadsheet, database, dan kesabaran level dewa. Gue suka bagian ini. Bayangin berapa banyak orang yang selama ini ngerasa aman karena properti itu dianggap cuma aset, bukan petunjuk. Mereka mikir kalau gue punya apartemen di Dubai atas nama ini atau itu, siapa juga yang peduli. Tapi begitu data kebuka, pola-pola itu kelihatan. Ada orang yang punya beberapa unit, ada yang pakai banyak nama, ada yang pakai perusahaan, ada yang pakai keluarga, ada yang pakai kombinasi, semuanya itu bukan berarti otomatis salah ya. Lo juga bisa beli properti buat investasi sah, tapi pola itu bikin orang mulai nanya, kenapa harus serapi itu? Kenapa harus setebal itu lapisannya? Kenapa harus sekuat itu kabutnya? Oke, sekarang gue ajak lo main imajinasi. Lo seorang penjahat kelas premium, atau pejabat korup, atau raja scam, atau ya orang yang duitnya bikin pemerintah pengen ngobrol serius. Lo punya duit banyak, tapi lo nggak bisa taruh di rekening pribadi karena bakal ketahuan. Lo juga nggak bisa pamer di kampung karena tetangga lebih cepat dari CCTV. Dan petugas pajak lebih cepat dari notifikasi Shopee.
lo butuh tempat. Lo cari tempat yang punya 3 sifat, aman, nyaman, dan gak banyak nanya. Kayak kosan idaman, tapi versi miliaran. Dubai menawarkan itu lewat pasar properti yang global. Lo bisa beli apartemen mewah, bisa beli villa, bisa beli unit dengan pemandangan yang bikin orang percaya hidup lo sudah selesai masalahnya. Pembelian itu bisa dilakukan lewat struktur yang bikin nama lo nggak nongol terang-terangan. Ada yang lewat perusahaan, ada yang lewat nomine, ada yang lewat berbagai lapisan kepemilikan, dan karena properti itu sendiri kelihatan legit, orang luar cuma lihat, oh investor. Padahal bisa aja itu investor yang kalau dicek latar belakangnya ada cerita panjang yang nggak cocok buat dibahas sambil makan mie instan. Sekarang gue masuk ke mekanismenya, tapi gue bikin tetap kayak cerita lubang itu bukan kecil bro. Kadang lubang itu selebar pintu garasi, cuma ditutup karpet mahal. Sekarang gue tarik ke hal yang lebih ekonomi, biar ini bukan cuma drama. Kalau properti jadi tempat parkir duit global, apa dampaknya? Pertama, harga bisa naik bukan karena kebutuhan orang tinggal, tapi karena kebutuhan orang nyimpen uang. Ini mirip kayak di kota-kota besar, harga rumah naik bukan karena semua orang tiba-tiba butuh rumah, tapi karena rumah jadi instrumen investasi. Bedanya di sini investornya bisa lintas negara, dan sebagian mungkin duitnya nggak jelas. Kalau permintaan datang dari orang yang tujuan utamanya bukan tinggal, tapi nyimpen, maka harga bisa lebih liar. Karena harga wajar itu buat orang yang mikir pakai logika hidup, bukan logika kabur. Kedua, ada efek ke sistem keuangan. Properti itu bisa jadi jaminan, bisa jadi aset untuk pinjaman, bisa jadi produk investasi. Kalau ada banyak aset yang asal-usul duitnya bermasalah, itu bikin risiko reputasi dan risiko finansial buat pihak-pihak yang terlibat. Bank, developer, agent, semua bisa kena imbas kalau tiba-tiba ada skandal. Dan skandal itu bukan cuma bikin trending, tapi bisa bikin regulasi berubah, transaksi dipersulit, biaya kepatuhan naik. Yang repot bukan cuma penjahat, tapi juga orang biasa yang cuma pengen beli rumah tanpa drama. Ketiga, ini bikin persaingan nggak sehat. Ini bagian yang gue suka pakai analogi warung. Bayangin ada 2 warung nasi goreng. Warung A jualan beneran, dia butuh untung buat bayar sewa, bayar gas, bayar listrik, bayar karyawan. Warung B sebenarnya cuma butuh tempat buat muterin duit. Jadi dia bisa jual murah banget, bahkan rugi. Karena tujuan utamanya bukan untung, tapi menghalalkan uang. Akhirnya warung A mati pelan-pelan. Di dunia properti versi besarnya juga bisa terjadi. Orang yang beli properti untuk parkir duit bisa main harga seenaknya. Karena tujuan dia bukan ROI wajar, tapi safety. Lo tau nggak yang paling lucu tapi tragis? Banyak orang di luar sana ngelihat gaya hidup Sultan dan langsung mikir, gua harus kayak gitu. Padahal sebagian dari gaya hidup itu mungkin hasil dari sistem yang bikin duit gelap bisa tampil rapi. Ini kayak lo ngiri sama orang yang bodinya bagus, tapi ternyata dia pakai filter atau pakai doping. Lo latihan mati-matian, dia tinggal edit. Dunia finansial juga punya versi edit offshore, shell company, nomini, dan sekarang shell apartment. Nah, Dubai Unlock bikin orang makin sadar bahwa properti bukan cuma soal tempat tinggal atau investasi biasa. Nggak bisa jadi alat, dan alat itu dipakai oleh berbagai tipe orang. Ada oligark, ada selebriti, ada pengusaha, ada politisi, ada kriminal. Semua bisa kumpul di satu pasar karena pasar itu global. Kadang gue ngebayangin pasar properti Dubai itu kayak mall. Di satu toko lo bisa ketemu orang yang beneran kerja, di toko sebelah lo bisa ketemu orang yang duitnya hasil main belakang. Bedanya di mall lo bisa lihat wajah, di pasar aset yang kelihatan cuma nama di kertas. Terus gimana cara struktur itu bekerja? Di level sederhana seseorang bisa beli properti atas nama perusahaan. Perusahaan itu bisa didirikan di banyak tempat dan bisa punya pemilik yang juga perusahaan lain. Jadi kalau lo ngelacak, lo ketemu perusahaan A milik perusahaan B milik perusahaan C dan seterusnya. Di ujungnya ada manusia, tapi manusia itu bisa disembunyiin. Ini mirip kayak lo coba cari siapa admin akun gosip. Lo cari satu, ternyata ada admin lain, ternyata ada manajer, ternyata ada agensi. Terus lo capek sendiri. Selain perusahaan, ada juga konsep orang nomine atau perantara yang namanya dipakai buat pegang aset. Orang ini bisa keluarga, bisa teman, bisa profesional. Lagi-lagi ini nggak otomatis ilegal, tapi bisa dipakai buat menutupi pemilik sebenarnya. Karena ketika otoritas atau publik nanya, yang kelihatan di depan adalah nomine, bukan orang yang sebenarnya ngontrol aset. Jadi kalau ada masalah, yang kena duluan bisa orang yang jadi nama di kertas, sementara dalang utamanya bisa bilang, gue cuma investor pasif. Pasif apaan? Pasif tapi ngatur segalanya.
Di titik ini gue mau berhenti sejenak dan ngomong ke lo dengan jujur. Ini semua terdengar kayak permainan orang kaya yang jauh dari hidup kita. Tapi dampaknya bisa nyampe ke hidup kita. Karena ketika dunia makin ketat soal anti pencucian uang, prosedur jadi makin ribet. Lo transfer uang ke luar negeri, ditanya sumber dana. Lo buka rekening bisnis, ditanya beneficial owner. Lo mau beli properti di kota lo sendiri, harga naik karena spekulan. Dan spekulan itu kadang cuma orang lokal, tapi kadang duitnya datang dari luar atau dari jalur yang kita nggak ngerti. Ujungnya orang biasa yang cuma pengen hidup normal jadi ikut ngerasain efeknya. Sekarang gue bawa lo ke satu gambaran yang gampang. Duit itu kayak air. Kalau ada negara yang bikin aliran airnya lancar untuk semua orang, air bakal masuk. Tapi kalau ada tempat yang bikin airnya bisa lewat tanpa disaring, air kotor juga bisa lewat. Dubai sebagai pusat finansial dan properti global itu kayak kanal besar. Banyak air bersih lewat, tapi air kotor juga bisa numpang. Pertanyaannya bukan tutup kanalnya, karena kanal itu juga bikin ekonomi hidup. Pertanyaannya adalah pasang filter yang benar, tanpa bikin orang baik-baik ikut tersiksa. Kenapa transparansi kepemilikan penting? Karena kalau lo nggak tahu siapa pemilik sebenarnya, lo nggak bisa minta pertanggungjawaban. Lo nggak bisa ngerampas aset dari hasil kejahatan kalau asetnya sembunyi di balik 5 lapisan. Lo nggak bisa ngejar uang korupsi kalau uangnya sudah berubah jadi 2 unit apartemen dan 1 villa lalu dipindah lagi. Lo nggak bisa ngejar pelaku scam kalau pelakunya bisa hidup enak di tempat yang aman sambil bilang, gue cuma investor properti. Ini kayak lo mau nangkep maling motor, tapi motornya udah dicat ulang, platnya ganti, suratnya atas nama orang lain, dan si malingnya lagi liburan sambil posting story. Gue juga mau highlight satu hal yang sering bikin orang salah paham, sanksi. Ada individu atau entitas yang dikenai sanksi internasional misalnya karena perang, pelanggaran hukum, atau hal lain. Kalau mereka kena sanksi, idealnya mereka susah akses sistem finansial global. Tapi kalau ada celah lewat properti, mereka bisa simpan kekayaan dalam bentuk aset yang susah disentuh. Itu bukan cuma soal kaya dan miskin, itu soal kebijakan global jadi tumpul. Dan kalau kebijakan global tumpul, konflik bisa makin lama dan korban bisa makin banyak. Nah, di investigasi ini ada juga cerita tentang orang Rusia dan aset di Dubai yang jadi sorotan setelah invasi Ukraina. Lagi-lagi, bukan berarti semua orang Rusia salah, tapi data menunjukkan ada kepemilikan properti yang besar. Ini bikin orang bertanya, apakah Dubai jadi tempat pelarian aset? Apakah pasar properti jadi jalur alternatif saat jalur lain ketat? Pertanyaan-pertanyaan ini bikin kita sadar bahwa properti itu bukan cuma batu dan semen, tapi juga geopolitik yang dibungkus marmer. Oke, gue takut lo mulai ngerasa berat, jadi gue lempar humor sedikit. Lo tau nggak, kalau duit bisa ngomong, dia pasti capek juga. Dari rekening ke rekening, dari negara ke negara, dari perusahaan ke perusahaan. Dia kayak temen lo yang hobi pindah kerja tiap 6 bulan, tapi alasan di LinkedIn selalu seeking new challenges. Padahal tantangannya cuma satu, gimana caranya nggak ketahuan. Sekarang gue masuk ke bagian yang sering bikin orang kepo. Terus siapa sih yang bocorin data? Di banyak kasus investigasi global, sumber data itu bisa macam-macam. Yang jelas, tim investigasi biasanya nggak cuma dapat data terus publish mentah, mereka verifikasi, mereka cross-check, mereka kerjasama lintas negara. Mereka sadar konsekuensinya gede. Salah tuduh, bisa kena gugatan, bisa merusak reputasi. Jadi mereka cari pola, cari bukti pendukung, cari konteks. Ini bukan konten spill the tea yang besok hilang. Ini kerjaan yang bikin orang susah tidur. Dan di sini gue suka ngajak audiens buat mikir kenapa data kepemilikan properti itu bisa jadi senjata. Karena aset itu lebih susah disembunyiin dibanding duit yang pindah digital. Lo bisa pindahin uang dalam detik, tapi apartemen gak bisa lo geser ke negara lain. Dia diem, tapi justru karena dia diem, dia bisa jadi petunjuk. Jadi kalau lo punya data siapa punya apa, lo bisa mulai ngelacak jaringan. Makanya ketika transparansi rendah, penjahat seneng. Ketika transparansi naik, penjahat mulai gelisah. Sekarang lo mungkin bertanya, apa solusinya? Gue bukan pejabat bro. Gue juga bukan konsultan compliance yang hidupnya bahagia karena baca regulasi. Tapi secara logika ada beberapa hal yang sering dibahas. Registry beneficial ownership yang jelas, aturan due diligence untuk agent dan developer, kerjasama internasional, dan penegakan hukum yang nggak pilih kasih. Intinya, kalau lo pengen pasar properti tetap sehat, lo harus bikin pasar itu nggak jadi tempat cuci duit. Karena kalau jadi tempat cuci duit, pasar itu bukan cuma jual apartemen, tapi jual jalan keluar. Gue pengen lo bayangin analogi simpel. Lo punya kolam renang umum.
Kalau lo nggak pasang aturan, orang bisa masuk bawa apa aja, bahkan buang sampah. Kolam jadi kotor, orang sehat nggak mau berenang. Tapi kalau lo pasang aturan jelas, ada penjaga, ada filter, kolam tetap enak. Dubai sebagai pasar properti global itu kolam renang raksasa. Banyak orang mau berenang, tapi kalau filternya lemah, airnya jadi keruh. Dubai Unlock itu kayak orang yang ngasih lampu senter ke dasar kolam, terus kita lihat ada sesuatu yang selama ini tenggelam. Sekarang gue tarik ke kita yang di Indonesia, karena kalau enggak lo bakal bilang gue kebanyakan ngomong luar negeri. Di Indo kita juga punya masalah soal transparansi aset, korupsi, dan pencucian uang. Bedanya, skala dan tempatnya beda. Tapi pelajaran dari Dubai Unlock adalah uang itu akan cari jalur yang paling licin. Kalau di satu tempat disaring, dia cari tempat lain. Jadi kalau Indonesia makin ketat, uang kotor bisa kabur keluar. Kalau luar ketat, dia bisa balik ke dalam lewat bisnis, lewat proyek, lewat aset. Itu sebabnya kerjasama internasional penting, walaupun kedengarannya kayak urusan orang gedongan. Lo tahu meme yang penting viral? Di dunia uang gelap, yang penting bukan viral, tapi invisible. Mereka nggak pengen trending, mereka pengen tenang, mereka pengen asetnya aman. Dan properti di kota global bisa kasih itu terutama kalau aturan kerahasiaannya tinggi. Makanya investigasi kayak gini penting. Bukan untuk bikin kita jadi sinis, tapi untuk bikin kita paham bahwa ekonomi itu bukan cuma grafik di TV. Ekonomi itu juga soal siapa yang bisa main di balik layar dan siapa yang cuma jadi penonton yang kebagian iklannya doang. Gue mau kasih lo satu contoh naratif biar kebayang. Misalnya ada si A, dia punya uang 10 juta dolar dari bisnis yang gelap, dia nggak bisa taruh di rekening. Dia bikin perusahaan di luar negeri, atau pakai perantara, atau pakai jaringan, dia transfer uang itu pelan-pelan dicampur dengan transaksi lain. Lalu dia beli 3 unit apartemen di Dubai. Unit itu disewain, masuklah uang sewa tiap bulan. Dia juga renovasi sedikit, bikin interior lebih mewah. 2 tahun kemudian, dia jual 1 unit dengan harga lebih tinggi. Sekarang dia punya dokumen penjualan properti yang kelihatan legit. Dia bisa bilang ke siapapun, gue investor properti. Kalau ada yang tanya sumber modal awal, dia sudah punya kabut yang cukup tebal buat bikin orang malas ngejar. Tapi bukan berarti ini gampang buat semua orang. Banyak juga yang ketangkep, banyak juga yang asetnya dibekukan. Banyak juga yang jadi pelajaran. Namun selama ada tempat yang menawarkan privasi tinggi, permainan ini bakal terus ada. Dan setiap kali ada leak atau investigasi kita dapat snapshot. Kita ngeliat peta, kita ngerti jalurnya. Itu bisa bikin otoritas memperbaiki aturan. Itu bisa bikin publik menekan, itu bisa bikin pelaku berpikir 2 kali. Gue juga pengen ngomong tentang sisi manusia. Ada korban scam, korban korupsi, korban perang, korban ketidakadilan. Ketika uang hasil kejahatan berubah jadi apartemen mewah, itu kayak tamparan. Karena di tempat lain, ada orang kerja 2 shift, tapi nggak bisa beli rumah. Ada orang kehilangan tabungan karena ditipu. Ada negara kehilangan dana publik karena dikorupsi. Uang itu nggak hilang, cuma pindah bentuk. Jadi marmer, jadi kaca, jadi view laut. Dan itu bikin orang marah, wajar. Tapi gue juga pengen kita nggak berhenti di marah. Karena kalau cuma marah, kita capek. Yang lebih penting adalah paham mekanisme. Karena paham mekanisme bikin kita bisa diskusi soal solusi dengan kepala dingin. Misalnya, kalau properti jadi alat cuci uang, maka aturan pembelian properti harus melibatkan pemeriksaan sumber dana. Kalau perantara jadi jalur, maka perantara harus punya kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan. Kalau data kepemilikan tertutup, maka mungkin perlu registri yang bisa diakses oleh otoritas dan dalam batas tertentu publik. Ini bukan soal kepo, ini soal keamanan ekonomi. Lo mungkin mikir, wah ini berat. Tapi sebenarnya kalau lo strip semuanya, inti ceritanya sederhana. Uang selalu cari tempat aman. Kalau tempat aman itu terlalu gelap, orang jahat seneng. Kalau tempat aman itu terang, orang baik-baik juga tetap bisa investasi, tapi orang jahat jadi susah. Jadi masalahnya bukan investasi, tapi kegelapan. Gue tutup dengan satu pertanyaan yang gue suka lempar ke teman-teman. Kalau lo punya uang banyak, lo pengen semua orang tahu atau lo pengen diam-diam? Banyak orang pengen diam-diam, itu normal. Privasi itu hak. Tapi ketika privasi dipakai buat nutupin kejahatan, privasi berubah jadi tameng. Dan tameng itu bikin dunia jadi nggak seimbang. Dubai Unlocked bikin kita ngelihat di mana tameng itu dipakai dan oleh siapa. Jadi lain kali lo lihat orang flex apartemen Dubai, jangan langsung iri bro. Iri boleh, tapi pakai otak. Tanyain ini cerita sukses yang beneran
atau cerita sukses yang diedit. Karena di era sekarang, bukan cuma foto yang bisa diedit. Riwayat uang juga bisa diedit lewat struktur, lewat aset, lewat pasar yang permisif. Dan kalau lo paham itu, lo jadi lebih kebal dari jebakan sultan lifestyle yang kadang cuma ilusi. Gue nggak bilang semua yang di Dubai itu duit gelap. Enggak, gue cuma bilang ada sistem yang memungkinkan duit gelap tampil bersih. Dan kalau kita nggak ngerti, kita gampang kemakan narasi. Kita bisa ngira dunia itu adil, padahal ada orang yang punya akses ke lorong belakang. Nah, tugas kita sebagai penonton ekonomi jalanan adalah terus nyalain lampu, terus nanya, terus kepo yang produktif. Biar kalau ada yang bilang gue kaya karena kerja keras, kita bisa jawab, mantap bro. Kerja kerasnya kerja apa aja? Kerja siang, kerja malam, atau kerja muterin duit? Lo pasti pernah dengar istilah AML, anti money laundering. Kedengarannya kayak nama obat batuk, tapi ini sebenarnya aturan-aturan yang bikin lembaga keuangan, broker, kadang juga pelaku properti harus lebih waspada. Masalahnya, dunia itu selalu punya permainan kucing-kucingan. Begitu bank makin ketat, orang pindah jalur. Dulu duit kotor lewat bank, ketat pindah ke kasino. Kasino diawasi, pindah ke kripto. Kripto mulai diawasi, pindah ke seni, barang mewah, yacht, dan sekarang properti. Properti itu kayak comfort food buat uang. Kelihatan normal, rasanya aman, orang jarang nanya banyak. Gue pernah ngobrol sama temen yang kerja di bidang compliance. Dia bilang pekerjaan dia itu sebenarnya kayak satpam mall, tapi satpam yang harus bisa baca bahasa hukum dan ngerti kode-kode transaksi. Kalau ada orang masuk mall, bawa tas gede, satpam bisa lihat. Tapi kalau orang masuk lewat pintu VIP, pakai jas, senyum, bawa kartu member platinum, satpam jadi sungkan. Nah, di dunia uang banyak yang masuk lewat pintu VIP. Mereka punya pengacara, punya konsultan, punya perantara. Semua rapi. Jadi tantangan terbesar itu bukan nyari orang yang mencurigakan banget, tapi nyari orang yang mencurigakan tapi kelihatan meyakinkan. Di Dubai, perantara properti itu bagian penting. Ada agent yang tugasnya bikin lo jatuh cinta sama unit. Bro, ini view-nya langsung Burj, ini lantainya tinggi, ini fasilitasnya ada gym, pool, concierge. Lo sebagai pembeli, apalagi pembeli global, biasanya nggak mau ribet. Lo mau proses cepat, dokumen beres, uang jalan. Di sisi lain, kalau agent atau developer nggak punya kewajiban kuat untuk ngecek sumber dana, atau kalau pengecekannya bisa dilonggarin, ya ini jadi jalur yang enak buat orang yang niatnya nggak beres. Yang lucu, properti itu bisa jadi simbol moral. Orang bisa bilang, gue nggak main aneh-aneh, gue cuma investasi properti. Kalimat itu terdengar suci banget kan? Padahal investasi itu cuma label, isi labelnya bisa macam-macam. Ada yang investasi karena punya uang hasil kerja, ada yang investasi karena punya uang hasil nyolong. Dua-duanya beli unit yang sama, di gedung yang sama, di lantai yang sama. Yang beda cuma cerita di balik rekening. Di investigasi Dubai Unlock yang bikin publik terkejut adalah ketika nama-nama yang seharusnya nggak bisa gampang punya aset ternyata terhubung ke properti. Ada yang statusnya buronan, ada yang dikaitkan dengan organisasi kriminal, ada yang kena sanksi. Sekali lagi ini bukan berarti setiap properti itu kotor, tapi ini nunjukin bahwa pasar bisa dipakai jadi tempat sembunyi. Dan kalau pasar bisa dipakai jadi tempat sembunyi, artinya ada insentif ekonomi yang gede. Orang jahat itu juga rasional, bro. Mereka ngerti risiko, mereka hitung peluang, mereka cari tempat yang imbalannya lebih besar dari kemungkinan ketangkep. Lo tahu kenapa aset aman itu penting buat mereka? Karena uang cash bisa disita, rekening bisa dibekukan, bisnis bisa digerebek. Tapi properti, apalagi di negara lain, itu kayak benteng. Lo butuh proses hukum, kerjasama lintas negara, bukti yang kuat, dan waktu yang panjang untuk bisa nyentuh aset itu. Waktu panjang itu adalah ruang bernapas. Dan ruang bernapas itu bisa dipakai buat kabur, buat negosiasi, atau buat mindahin aset lagi. Jadi properti bukan cuma tempat tinggal, tapi juga strategi bertahan hidup. Coba lo bayangin, skenario yang lebih sehari-hari tapi tetap nyambung. Ada orang yang duitnya banyak dan gak mau bayar pajak penuh. Dia mungkin gak ngelakuin kriminal berat, tapi dia pengen jadi invisible dari otoritas pajak. Dia juga bisa pakai properti di luar negeri. Karena begitu aset ada di luar, pelaporannya jadi lebih rumit, pengawasannya beda, dan publik di negaranya sendiri nggak gampang tahu. Ini bikin ketimpangan. Orang biasa bayar pajak dari gaji yang dipotong otomatis, tapi orang super kaya bisa mengatur cerita supaya potongannya minimal, hasilnya beban sosial bisa pindah ke yang nggak punya pilihan. Sekarang gue mau lempar analogi trending. Lo tahu istilah privilege?
Nah, privilege di dunia uang itu bukan cuma punya duit, tapi punya akses ke layanan yang bikin duit lo susah dilacak. Punya pengacara pajak, punya perusahaan konsultan, punya jaringan, punya paspor, punya alamat, punya semuanya. Orang biasa mau kirim uang buat keluarga di luar negeri aja disuruh upload KTP, selfie, dan video senyum. Orang kaya, dia punya tim yang ngurusin, dia tinggal tanda tangan. Dunia memang gitu, tapi kalau privilege itu dipakai buat nutupin kejahatan, itu bukan cuma hidup nggak adil, itu aturan mainnya dibajak. Makanya, proyek kayak Dubai Unlock bukan cuma berita sensasional. Ini kayak cermin yang nunjukin bahwa globalisasi itu punya sisi gelap. Kita semua suka globalisasi karena bisa belanja barang luar, bisa kerja remote, bisa traveling. Tapi globalisasi juga bikin uang kotor bisa jalan-jalan. Uang kotor itu nggak perlu paspor, dia cuma perlu jalur. Dan jalur itu dibangun oleh aturan, oleh celah, oleh orang-orang yang dapat keuntungan dari transaksi. Ada lagi hal yang menarik. Ketika dunia makin digital, orang mikir aset akan pindah ke digital. Tapi ternyata aset fisik seperti properti tetap jadi favorit. Kenapa? Karena properti punya nilai sosial. Lo bisa foto di balkon, lo bisa sebut owned, lo bisa bikin narasi gue sukses. Ini nyambung banget sama budaya flex. Di era sekarang, fleksibilitas itu bukan cuma jam kerja, tapi fleksibilitas cerita. Lo bisa bikin cerita sukses yang terlihat legit dengan satu properti mewah. Dan orang lain yang nggak ngerti mekanismenya bisa ngira itu bukti kerja keras murni. Padahal bisa jadi itu bukti kerja muter. Gue pengen lo inget satu konsep follow the money. Kalau lo pengen ngerti kriminal ekonomi, lo ikutin duit. Tapi di dunia modern, duit itu bukan cuma angka. Dia bisa berubah bentuk jadi aset. Jadi sekarang bukan cuma follow the money, tapi follow the property. Karena properti itu jejak yang lebih berat, lebih lengket. Data kepemilikan properti itu jadi penting banget. Dan kalau data itu tertutup, penegakan hukum jadi buta. Kalau data itu kebuka, minimal ada peluang untuk terang. Buat kita sebagai penonton, pelajaran praktisnya apa? Pertama, jangan gampang percaya sama narasi kaya mendadak. Kalau ada orang ngaku trading sukses terus beli apartemen mewah, jangan langsung terpesona. Bisa jadi benar, bisa jadi bohong, tapi lo harus punya radar. Kedua, ngerti bahwa ekonomi itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal struktur. Struktur itu bisa bantu orang naik, bisa juga bantu orang kabur. Ketiga, kalau lo peduli sama keadilan, lo perlu peduli sama transparansi, walaupun kedengerannya kayak topik yang bikin orang kabur dari obrolan. Gue juga mau ngomong sedikit tentang grey list dan reputasi negara. Ketika sebuah negara dianggap lemah dalam urusan anti pencucian uang, transaksi internasional jadi lebih dicurigai. Bank-bank jadi lebih ketat, biaya transfer bisa naik, perusahaan bisa kesulitan kerjasama. Ini efek domino. Jadi kalau ada tempat yang dikenal sebagai surga sembunyi aset, reputasinya bakal jadi sorotan. Dan ketika reputasi jadi sorotan, orang baik-baik juga kena dampak. Makanya transparansi itu bukan cuma soal moral, tapi soal kelancaran ekonomi. Di akhir hari gue ngerasa cerita Dubai Unlock itu kayak alarm. Bukan alarm yang bilang semua orang jahat, tapi alarm yang bilang sistem bisa dipakai jahat. Dan kalau sistem bisa dipakai jahat, berarti sistem harus dibenerin. Karena kalau enggak, kita akan terus lihat siklus yang sama. Skandal muncul, publik marah, beberapa orang dihukum, lalu sistem adaptasi, celah pindah tempat, dan uang kotor lanjut jalan-jalan. Dunia finansial itu kayak game online. Begitu ada bug, pemain nakal exploit. Developer tambal, pemain nakal cari bug lain. Dan seterusnya. Jadi gue ngajak lo, sambil ketawa-ketawa, tetap kritis. Lo boleh suka Dubai sebagai kota, tapi jangan lupa di balik sinematik itu ada naskah lain yang gak ditayangin. Naskah tentang uang, tentang kekuasaan, tentang celah, tentang transparansi. Kalau lo ngerti naskah itu lo gak gampang kebawa arus. Dan kalau suatu hari lo punya duit buat beli properti dimanapun termasuk Dubai, semoga duit lo duit yang bikin lo bisa tidur nyenyak. Karena percuma punya penthouse kalau tiap malam lo mimpi dikejar pertanyaan, itu duit dari mana? Orang bisa ngunci pintu apartemen, tapi nggak bisa ngunci rasa bersalah kalau duitnya hasil nginjek orang lain. Nah, kalau duitnya bersih, lo bisa menikmati view tanpa takut. Itu dia bedanya.